Yo halo para bujang anime sekalian, arigato yang sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya Zomblo friendly banget cuy. Kali ini Uzumaki Film bakal merekap lanjutan seri dari anime yang udah lama banget nih kagak aku bawain, yaitu alur cerita anime berjudul Dead Alive Season 4 yang dirilis pada tahun 2022. Kalau nggak salah ingat, terakhir ngerekap seri anime Dead Alive ini itu 1 tahun yang lalu pas video ini dipublish ya. Jadi komen banget nih buat yang request pada tahun itu, baru aku rekap sekarang. Nah, bagi kalian yang ingin nonton rekapan season 1 sampai season 3 dan movie-nya, bisa cek di deskripsi atau pojok kanan atas ya. Oke, daripada lama, mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah jangan lupa jempolnya dulu biar berwarna dan pencet warna yang bacanya subrek. Ya udah, kita langsung aja gas ke alurnya. Di awal scan diperlihatkan Shido yang habis diperiksa oleh Mbak Reine. Terus Mbak Reine ngasih tahu kalau kekuatan rohnya Shido sudah mulai stabil lah daripada kemarin yang ngamuk-ngamuk itu. Kemudian Chiwi-Chiyo pun datang untuk menjenguk sambil menanyakan keadaan Shido tuh gimana. Dah mendingan apa belum nih? Setelah menjawab sudah agak baikan, Shido izin pulang duluan buat menyiapkan makan malam. Lalu sesudah bertemu dengan Kotori serta Mana, Shido ini niatnya kan pulang tadi. Cuma baru aja masuk gang, tiba-tiba dia malah ngelihat Chiwi yang tiduran di sono. Tak kira kenapa, ternyata tuh Chiwi cuma lapar aja, belum madang. Jadinya Shido pun membopongnya. Di perjalanan nganterin balik, Shido ini sebenarnya udah digoda-godain gitu sama tuh Chiwi. Namun untungnya Shido masih kuat iman. Pas sampai di apartemennya, Shido ini terkejut karena ruangan Chiwi tersebut dipenuhi oleh komik-komik. Tapi ternyata Shido baru menyadari kalau Chiwi itu adalah pembuat komik yang pernah ia baca dan cukup terkenal juga, bernama Honjo Shoji. Tapi nama itu hanyalah samaran aja, aslinya doi bernama Honjo Nia guys. Makanya si Shido ini nyangkanya yang buat di komik tuh cowok. Kemudian setelah ngebuatin Nia makanan, Shido yang baru pengen balik malah ditawarin untuk kerja part time dulu. Dan mau gak mau Shido harus terima karena kasihan. Sampai sorenya akhirnya kelar juga tuh kerjaan. Dan Shido pun dapat bayaran di situ sambil cuci mata. Cuma karena Nia kepapan, Shido ya biasa aja reaksinya. Apa yang mau dilihat coba? Lalu Shido memilih balik aja. Namun Nia yang gak enakan dan nyuruh anak orang kerja menghadiahi Shido biar kencan sama dia ntar weekend di Akibahara. Tapi Shido yang tahu ntar di sono cuma dimanfaatin doang, menolak ajakan tersebut dan meminta dia pergi sama yang lain aja. Tiba-tiba sesudah Shido ngomong gitu, si Nia ini malah berubah menjadi roh yang disebut Sister. Namun kembali, reaksi Shido biasa aja. Soalnya mungkin udah terbiasa ya ngeliat beginian mah. Lalu Nia ngasih tahu kenapa dia bisa tahu tentang Shido itu dikarenakan Reziel miliknya yang bisa ngeliat kejadian di dunia. Dan sebenarnya pertemuan mereka berdua tadi itu memang sudah direncanakan oleh Nia. Jadi bukan kebetulan. Nia juga menambahkan kalau ia sempat ditangkap oleh tim. Makanya komik buatannya itu harus kurang lebih 5 tahun libur. Setelahnya Nia pun ngasih lihat aib dari gambaran Shido pas masih SMP. Dan Shido yang gak kuat ngeliat gambar tersebut karena terlalu alay kata-katanya, mau gak mau harus nemenin Nia Sabtu besok. Hari pun berganti dimana Shido seperti biasa bakal membuat Nia jadi suka sama dia dengan dibantu oleh Kotori serta awak kapal Fraxinus. Yang kali ini ruang komandonya berpindah sebentar soalnya kapalnya lagi direnov. Singkat aja, kencannya ini emang agak lain ya karena cuma beli komik-komik doang. Ngeborong pula nih Chiwi satu. Nah terus pas pengen ke sebuah kafe, tiba-tiba si Nia ini kesandung. Namun Bang Shido masih bisa tuh buat megangin palanya. Di saat ada kesempatan pas Shido pengen nyosor nih, si Nia ngomong kalau percuma aja, soalnya dia sukanya sama 2D. Kayak kalian nih nontonin ini. Sekian berpindah di kafe, di situ Kotori meminta Shido buat cosplay karakter yang disukai oleh Nia. Awalnya Shido udah bagus tuh improvisasi karakternya, sampai Nia nih kelepak-kelepak. Cuma karena terburu-buru buat nyosor, alhasil Nia langsung kasih paham dengan ngasih tahu sifat-sifat karakternya sambil ditendang dikit.
Lanjut, nggak sampai situ aja, pas udah di rumah, Nia dikirimkan sebuah paket yang berisi game simulasi cinta-cintaan yang karakter utamanya itu ada Shido. Di sini awalnya emang Nia nggak sadar, dikira mah emang beneran gitu. Sampai akhirnya setelah sekian lama main, Shido yang isi suaranya ngelakuin blunder yang membuat Nia seketika langsung tahu kalau ini hanyalah game bohongan aja. Sesudahnya, Shido mengadakan rapat dengan Kotori sama yang lain buat membahas gimana caranya untuk bisa menyegel kekuatannya Nia. Origami serta Natsumi pun memberikan saran, yaitu membuat Shido menjadi karakter sebuah komik. Siapa tahu bisa membuat Nia jadi demen. Cuma tiba-tiba Nia memvideo call mereka sambil ngasih tahu kalau percuma aja tuh bikin begituan. Soalnya dia udah dengar strategi mereka menggunakan kekuatannya. Nia juga ngasih tahu kalau dia bakal berpartisipasi di Komiko, yaitu sebuah event penjualan komik hasil karya sendiri. Lalu Kotori malah ngomong kalau mereka juga bakal join juga ke Komiko buat bersaing dengan komik milik Nia. Jadi kalau misalnya komik buatan mereka laris, Nia harus membacanya. Kemudian di rumah sesi pembuatan komik pun dimulai, di mana Natsumi sebagai kreator utamanya. Soalnya gambaran dia lebih bagus dan sisanya sebagai asisten. Mereka harus berpacu dengan waktu karena acaranya tuh 2 hari lagi mulai. Besoknya Shido dan Kotori bertemu dengan Mbak Reine serta teman lamanya, yaitu bernama Takajo Hiroki. Di sini Kotori berpura-pura aja jadi kerabatnya Nia biar bisa diberi informasi. Mbak Hiroki memberitahu kalau memang dulu dia akrab aja tuh sama Nia. Cuma tiba-tiba aja sikapnya dari Nia ini jadi dingin dan biasa aja. Gak hanya dia, tapi semua orang yang pernah temenan dengan Nia itu berlaku sama. Sesudah balik dari sana, Kotori paham kalau Nia menggunakan kekuatannya buat bisa tahu ada orang yang ngomongin dia di belakang. Makanya sikapnya bisa berubah seperti itu. Kita berpindah ke rumah di mana hamin beberapa jam sebelum acaranya dimulai, mereka akhirnya berhasil menyelesaikan komik tersebut. Walaupun sampai tuh mata jadi kayak panda semua. Lanjut, sekian berpindah di event Komiko, di mana pas beberapa menit sesudah opening, komiknya Nia ini sudah banyak yang beli gitu, sehingga membuat si dari kakak agak panik dikit. Namun Kotori sama yang lain membuat ide, yaitu menggunakan strategi cosplay bunny girl agar menarik perhatian pengunjung, terutama buat wibu-wibu. Alhasil bener aja, dengan dibantu oleh teman-teman mereka yang ikut beli juga, membuat penjualan komiknya lumayan laku. Nah, tersisa 4 kotak aja nih untuk dijual. Cuma pas mereka melihat karyanya Nia, ternyata beliau tersisa 1 kotak lagi. Untungnya ada Miku yang seorang idol, jadi dia ngasih tahu tuh posisinya di internet. Dan gak pakai lama, para wota langsung pada datang buat ketemu sambil beli komiknya. Lalu di standnya Nia datanglah Mbak Hiroki yang pengen tahu alasan si Nia ini menjauh dari dia. Karena kalau ada salah dia minta maaf gitu. Tapi Nia tetap aja gak mau memberitahu alasannya. Cuma sesudah Mbak Hiroki pergi, Shido paham tentang situasi tadi, kenapa ekspresi dari Nia seperti itu. Dan Nia yang malas tanggepin membuat mereka berdua jadinya adu bacot lah. Sampai pada akhirnya penjualan mereka berhasil seri, soalnya sama-sama habis di waktu yang sama. Sorenya setelah mereview komik milik Shido DKK, Nia pun memutuskan memberikan 1 kali kesempatan buat Shido biar bisa kencan bareng dia lagi. Di saat semua sedang ngerayain, tiba-tiba si Nia ini kerasukan roh, sehingga membuat alarm peringatan langsung berbunyi. Toka sama yang lain mencoba mengcover Shido di situ dengan berubah menjadi roh juga. Tapi tiba-tiba Ellen muncul buat mengincar Nia. Kotori lalu meminta Toka, Yuzuru, Kaguya, Miku untuk menahan Ellen dulu, sisanya bakal menolong Nia. Namun pas Shido sama Kotori berusaha mendekati Nia, di situ mereka berdua malah nggak bisa gerak akibat skill yang Nia keluarkan. Bahkan saat Yoshino serta Natsumi mau bantuin, skill mereka juga nggak bisa berfungsi karena sudah dicatat di Beelzebub milik Nia. Pas pengen diserang itu, Shido menyadari kalau skill-skill roh yang ada di tubuh dia itu nggak bisa di-cancel karena belum tercatat di Beelzebub. Sehingga Shido mencoba memanggil Nia lagi dan Nia pun sadar sesaat. Namun tiba-tiba muncul roh baru yang langsung menjelup Nia bernama Artemisia Ascrop. Sesudah melakukan itu, dia berhasil mengambil kristal roh di dalam tubuh Nia dan membuat Nia jadi pingsan. Lalu datanglah Bang Ishak yang ternyata dalang dari munculnya Ellen sama Artemisia. Kemudian setelah mendapatkan barang yang ia cari, Ishak mencoba menyerap kristal itu sehingga dia mendapatkan kekuatan roh Raja Iblis. Berhubung Shido beserta yang lain ada di situ juga, Ishak niatnya pengen ngambil kristal mereka. Cuma sepertinya ditahan dulu. Sesudah Ishak, Ellen, Artemisia pergi dari sana, Shido mencoba membangunkan Nia kembali. Dan Kotori pun ngasih tahu kalau Nia sepertinya masih ada kekuatan roh sedikit, karena walaupun tadi kekuatannya diambil, Nia masih sempat tersadar. Jadi masih ada kemungkinan buat disegel. Jadinya Shido langsung nyosor aja di situ sehingga Nia berhasil sadar kembali.
Keesokan harinya, Shido masih kepikiran tentang perkataan Nia kalau roh itu dulunya adalah manusia. Cuma itu belum terlalu terbukti ya. Kemudian Tamae Sensei datang. Dan setelah menyambut mereka kembali ke sekolah, nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba nyuruh para muridnya itu nebak umur dia. Di sini pada bingung dong. Kenapa nih guru? Dan ternyata si Tamae Sensei ini iri karena teman-temannya itu udah pada nikah. Sedangkan dia yang umur 30-an masih gini-gini aja. Alhasil nyoba gimmick lah bakal jatuhin meteor. Dan pas banget beneran ada meteor jatuh. Setelahnya Shido mendapatkan telepon dari Kotori kalau ia disuruh ke markas buat memastikan itu adalah roh. Di markas Shido dikasih lihat peta bumi di mana banyak fenomena yang muncul bersamaan di seluruh dunia yang didalangi oleh roh disebut zodiak, dan Dem di situ yang pertama kali menemukannya. Jadi karena skill-skillnya zodiak ini adalah teleportasi, mungkin itulah sebabnya ada meteor jatuh di sekolah. Lalu Shido mencoba menggunakan alat VR 3D yang bisa menghubungkan dia dengan zodiak tanpa perlu keluar angkasa. Jadi semacam hologram gitu cuy. Sesudah bertemu, zodiak ini lumayan agresif. Makanya kalau ketemu beneran mungkin Shido udah meningsoi 5 kali tuh. Cuma pada akhirnya zodiak mau ngomong dan memberitahu nama aslinya yaitu bernama Hoshimiya Mukuro. Dengan dibantu awak kapal Fraxinos, Shido langsung to the point aja buat menyampaikan tujuan dia bertemu dengan Mukuro. Kesimpulan aja Mukuro ini menolak, diajak turun ke bumi buat disegel kekuatannya. Soalnya percuma juga, hatinya tuh udah dikunci, jadi nggak bisa ngerasain apa-apa. Sesudahnya kamera hologramnya pun dirusak. Di saat Shido lagi menggalau karena kata-kata dari Mukuro tadi, Kotori mencoba ngasih tahu lagi kalau bahaya membiarkan roh yang kekuatannya se-OP itu berkeliaran di sekitar bumi. Apalagi dia diincar oleh Dim. Kalau si Isak dapat skillnya, ya kelar, udah tamat nih anime. Kemudian setelah Toka sama yang lain datang, mereka dibawa ke Fraxinos Excelsior yang sudah di-upgrade jadi ada AI-nya dan udah bisa pergi ke luar angkasa. Terus AI yang bernama Maria ini ngasih tahu kalau ada orang yang mau bertemu dengan Shido di kakak. Lalu muncullah orang tersebut bernama Elliot Baldwin Woodman yang kata Kotori merupakan salah satu pendiri dari Ratactors serta Dem. Di sini Nia mau tahu tujuan sebenarnya dari Pak Elliot kenapa dia memunculkan roh di 30 tahun yang lalu pada saat itu dan membangun Dem. Pak Elliot memberitahu memang benar ia dulu mendirikan Dem bersama Isaac sama Ellen buat memanfaatkan kekuatan roh. Cuma pas beliau melihat asal mula roh, Pak Elliot ini tobat dan pergi dari Dem bersama dengan Ciwi bernama Karen Matters yang merupakan adiknya Ellen. Jadi makanya Pak Elliot ini bertekad bakal melindungi roh walaupun bakal berseteru dengan Dem. Baru aja diomongin tiba-tiba mereka pun diserang oleh Dem. Terus Pak Elliot meminta mereka buat ke Fraxinos terlebih dahulu. Cuma baru aja setengah jalan mereka dihadang oleh Isaac. Dan di situ mereka langsung ditenggelamin oleh skillnya Beelzebub. Scan berpindah, Shido terbangun di sebuah tempat kayak kandang gitu dan terkejut karena tiba-tiba dia berubah jadi babi. Baru aja keluar muncul serigala yang langsung ngejar. Shido pun bersembunyi di sebuah rumah sehingga tuh serigala nggak bisa masuk. Terus Shido pun bertemu dengan Yoshino di situ yang lagi cosplay Ruby, sehingga Shido beranggapan kalau mereka lagi masuk dunia dongeng. Kemudian serigala tersebut muncul lagi dan berniat menyerang mereka berdua. Tapi untungnya Nia sama Toka datang buat nyelamatin. Singkat aja di depan istana mereka bertemu dengan Kotori serta Yamai bersaudara yang pengen masuk ke sana karena katanya ada Miku. Cuma belum dibolehin sama penjaganya. Lalu muncullah Natsumi yang lagi cosplay Cinderella buat mengelabui dua penjaga itu. Tapi gagal karena berubah wujudnya kecepatan. Padahal udah dibolehin tuh. Akhirnya mereka mencoba rencana lain yaitu berubah gaun mereka menjadi bangsawan biar dikira orang berada cuy. Kecuali Shido yang malah berubah jadi femboy. Pas sudah berhasil masuk ke istananya, mereka bisa bertemu juga dengan Miku yang cosplay duyung. Sedangkan Origami malah cosplay jadi raja bujil. Namun mumpung si Origami ini adalah raja, kemungkinan mereka bisa menemukan orang yang kuat kayak MC gitu, agar bisa keluar dari dunia dongeng ini. Tapi tiba-tiba muncul para villain dari setiap cerita mengepung mereka. Karena kekuatan roh nggak bisa dipakai di sini, mereka hanya bisa pasrah aja sepertinya. Cuma muncul Shido dari komik bikinan mereka yang langsung membereskan para villain itu. Dan ternyata Shido sendirilah MC tersebut. Dan Shido yang lain ini bisa membuka portal yang terhubung ke dunia asli. Di saat Toka Dekakada keluar semua, Shido mencoba minta saran dulu ke dirinya yang lain untuk bertemu dengan Mokuro. Setelah mendapatkan pencerahan, Shido pun balik ke Fraxinos terus berniat menemui Mokuro sekali lagi. Lanjut. Sesudah sampai di tempat Mukuro, Kotori langsung memerintahkan para awak kapal buat menggunakan kekuatan dari kapal Fraxinos yang baru direnov yaitu Territory.
agar Shido bisa keluar tanpa khawatir kehabisan oksigen. Lalu ada peringatan tentang adanya pasukan Dim menuju ke arah mereka. Dan Kotori meminta Shido mending fokus mengurus Mokuro aja. Kemudian pas bertemu lagi, Shido mencoba bernegosiasi. Namun sepertinya Mokuro masih belum bisa. Jadinya ya diserang dah tuh. Tapi slow aja ada teritori sehingga Shido bisa ngehindar terus. Setelahnya Shido menggunakan kekuatan Natsumi untuk mengcopy kekuatannya Mokuro agar bisa sebanding lah. Di sisi berbeda, Fraxinus diserang oleh pasukan Dem yang dikomandoi oleh Artemisia serta Ellen. Di situ Ellen mencoba berkomunikasi dengan Kotori buat manas-manasin battle mereka nanti. Cuma ya Kotori mah santuy aja, dan ia pun mengubah rencana biar Toka sama Origami yang bakal keluar, sedangkan sisanya bakal nunggu dulu. Singkatnya, Fraxinus mulai terpojok karena dikejar-kejar dari belakang oleh kapalnya Ellen. Namun berkat penggabungan kekuatan dari Yamai bersaudara, Miku serta Yoshino membuat Fraxinus dapat mengembalikan keadaan dan membuat kapalnya si Ellen ini meledak. Kembali ke Shido di mana ia dibantu oleh Toka mencoba mendekati Mokuro lagi. Di sini Mokuro berhasil mengenai Shido, cuma ternyata itu adalah Natsumi yang lagi nyamar, sehingga Shido yang asli langsung teleport, terus dapat membuka kunci hati Mokuro. Nah, Artemisia yang melihat pesawat pasukannya hancur mencoba menyerang Mokuro, tapi Shido di situ berhasil cover sampai mereka berdua kepental, dah kayak Madako no Sekai wa. Oke, lanjut. Sekian berpindah, Shido terbangun di ruangan medis Fraxinus di mana ia dan ditunggu sama yang lain. Cuma sayangnya Mokuro katanya terpisah pas jatuh tadi. Namun tiba-tiba Mokuro muncul dan langsung memeluk Shido, yang berarti pintu hatinya sudah kebuka karena sifatnya berubah 180 derajat dari sebelumnya. Hari berikutnya seperti biasa Shido bakal memulai misinya buat ngajakin Mokuro kencan. Cuma nggak tahu nih ketemuannya di mana. Tiba-tiba Shido ditarik ke black hole serta diteleport oleh Mokuro. Baru juga pengen jalan, Shido dengan dibantu oleh Kotori meminta Mokuro buat memotong rambutnya biar kalau jalan tuh nggak ribet. Tapi si Mokuro ini menolak karena ada alasannya kenapa dia nggak mau dipotong. Terus Shido ya udah mending dirapin aja deh. Pas di rumah Shido juga menawarkan pakaian Kotori. Cuma karena Mokuro ini Eltobrut jadi nggak muat tuh baju. Padahal ukuran bajunya sama gitu kayak Kotori. Dan ya dengan kekuatannya Mokuro dapat pasin bajunya senyaman ia pakai. Nah tau gitu mah gak usah balik ya, langsung aja ganti baju. Terus setelahnya ya kayak kencan biasa gitu, kesana kemari, nongkrong di kafe, habis itu ke museum. Sampai pada akhirnya saat sorenya pas sedang berduaan, Mokuro ini ngomong kalau emang bener Shido demen sama dia, Shido harus ngelupain Toka DKK biar dikata setia gitu. Tentu Shido nolak dong sambil ngasih paham kalau niatnya tuh sebenarnya buat nyelamatin para roh. Habis mendengar itu, Mokuro pun pergi. Gak tahu nih kira-kira bakal ngapain doi. Nah keesokan harinya Shido pas lagi nyiapin sarapan buat Kotori, tiba-tiba banget nih Kotori malah seakan-akan gak ngenalin dia. Shido ya nganggapnya mungkin tuh bocah lagi ngigo mungkin. Namun di sekolah kejadian sama terjadi di mana teman-temannya tuh gak pada ngenalin. Bahkan Toka DKK begitu juga, sampai sepertinya Shido tahu nih siapa pelakunya. Dan bener aja pas dia ngeluarin skill kopinya Natsumi, muncul Mokuro yang mengatakan dialah yang mengunci ingatan teman-teman biar dia bisa berduaan bareng Shido. Kemudian saat mereka berdua lagi jalan bareng, Origami dari dunia asli masih mengingat Shido. Tentu Mokuro yang gak senang mencoba menyegel ingatan Origami lagi. Namun itu malah mengundang Toka yang lagi menggunakan mode inversinya. Sebelum Baiwan terjadi, Origami versi soft spoken mencoba menengahi mereka sambil ngasih paham jika Shido ini kan gak demen kekerasan. Ya jadi diganti tuh dengan mereka harus kencan bersama-sama biar tahu siapa pemenangnya buat dapetin si Shido. Lanjut, singkat aja mereka pun sedang berada di Menara Tengu. Di situ Origami ngasih tahu kenapa dia memilih tempat ini. Karena ada legenda kalau pasangan yang nyosor di sini itu bakal lenggeng lah. Cuma tiba-tiba Mokuro agak gak nyaman gitu. Sepertinya doi pernah kemari dulu. Nah pas Shido lagi ngobrol berdua, Shido ini nggak ngerti apa yang diomongin oleh Toka tentang adanya istilah roh asal mula. Maksudnya tuh kayak gimana? Tapi bukannya dijawab, si Shido ini malah diangkat dan pengen dinyosor paksa. Untungnya ada Mokuro yang langsung mengcover di situ. Akhirnya terjadi Baiwan antara Toka sama Mokuro yang ganti skin kali ini. Lalu Origami mencoba menghubungi Kotori agar bisa meminjam kekuatan teritori dari Fraxinus. Terus Shido walaupun saat ini nggak dikenal oleh siapapun tetap meminta agar dia yang mengurus Toka serta Mokuro. Kemudian Origami menggunakan kekuatan Brownhild buat membantu Shido. Soalnya kalau nggak dibantuin takutnya diomelin sama dirinya yang lain.
Setelahnya, Origami meminta Shido buat mengurus Mukuro biar dia yang akan Baiwan sama Toka. Shido pun menanyakan kenapa Mukuro harus seperti itu sama teman-temannya. Dan Mukuro tuh pengennya berduaan terus sama Shido, jadi nggak mau ada pengganggu. Sampai-sampai karena ada gedeg yang lain pada datang, Mukuro ini berani buat mengunci bumi agar berhenti berputar. Dan itu pastinya bahaya banget. Shido lalu meminta sama Yoshinode kakak buat meminjamkan kekuatan roh mereka agar bisa menghentikan Mukuro yang saat ini sudah mengunci bumi. Awalnya ya mereka ragu kan, lah lu siapa gitu ngatur-ngatur. Cuma sepertinya mereka masih ada secuil ingatan yang membuat akhirnya mereka mau membantu Shido. Nah, sebelum Mukuro ingin menyerang Toka menggunakan teleportnya, Shido muncul yang membuat satu tangannya hilang karena menangkis senjatanya Mukuro. Untungnya Shido punya kekuatan regenerasi jadi slow. Namun Mukuro yang melihat itu jadi merasa bersalah dan malah pengen berubah ke mode inversi. Tapi Shido gercep buat ngasih paham kalau dia sama seperti Mukuro yang selalu kesepian dan bisa move on setelah diadopsi oleh keluarganya Itsuka. Terus Shido mengajak Mukuro buat join keluarganya biar nggak kesepian lagi. Di sini akhirnya Mukuro luluh dan berhasil ditaklukkan. Kemudian sisanya Shido bakal berhadapan dengan Toka. Cuma Tokanya malah berinisiatif buat nyosor sendiri, sehingga rohnya tersegel kembali. Hari berikutnya baru aja masuk kelas, ternyata ada istri gue cuy, dan masuk sekolah lagi. Lalu Shido ya nggak masalah sebenarnya, Kurumi muncul. Malah welcome aja dia. Shido juga menawarkan akan mensegel rohnya Kurumi. Tapi nggak disangka si Kuruminya ini mau. Lah tumben amat Wak. Nah, Kurumi punya satu syarat yang akan ia kasih tahu pas pulang sekolah nanti. Sorenya, Shido bertemu lagi dengan Kurumi buat menanyakan syarat tersebut. Nah, Kurumi ngasih tahu intinya syaratnya itu adalah dia pengen ngambil energi roh yang ada di tubuh Shido, alias ngebunuh lah. Sedangkan Shido mah pengen ngebebasin Kurumi. Nah, karena beda tujuan, jadinya Kurumi ingin salah satu hal tersebut terwujud. Yang dimana Shido harus membuat Kurumi demen sama dia. Begitu pula sebaliknya. Nah, pemenang antara Shido serta Kurumi bisa mewujudkan syarat yang tadi tuh. Saat balik ke rumah, si Shido ini langsung ditonjok oleh Kotori karena segegabah itu ngambil keputusan. Ya malum aja komunikasi sama Fraxinus pun gak bisa sama sekali. Terus sebagai gantinya, Kotori minta ditonjok balik soalnya dah lalai sebagai komandan. Cuma Shido sebagai abang tentu ngeganti jadi digelitikin aja sampai lemes gitu loh ya. Nah, yang lain melihat hal tersebut tentu menilai Shido adalah peot. Setelah suasana ada kondusif, Kotori meminta mereka semua buat berhati-hati karena mungkin aja Kurumi bakal mendatangi mereka. Terus Nia memberitahu jika sebenarnya Kurumi dah pernah mengunjungi dia. Dan kemungkinan tujuan Kurumi itu pengen ngambil kekuatan roh milik Shido. Yaitu si Kurumi ini kan bisa kembali ke masa lalu guys. Jadi Doi pengen mengubah sejarah lagi dengan mengalahkan roh induk yang merupakan roh pertama yang muncul 30 tahun lalu. Kemudian Mana datang buat ngasih unjuk jika tadi pas ada penyerangan dari Ellen serta Artemisia dia sempat dibantu oleh kloningan Kurumi. Dan kenapa Mana bisa tahu bakal ada serangan dari Dem, itu dikasih tahu Kurumi juga. Jadi pas Shido lagi ngobrol-ngobrol bareng Kurumi, itu dia lagi diincer Dem sebenarnya. Lanjut, hari berikutnya pas Shido terbangun sehabis ulah origami Niamiku, tiba-tiba ada yang mengetuk jendela kamarnya. Dikira mah si Kurumi ternyata roh suruhan Dem bernama Nibelkol. Mereka datang berbondong-bondong gitu buat membunuh Shido. Di situ Shido sempat dibekap dan dites regenerasinya oleh Nibelkol. Lalu Shido tiba-tiba terbangun di kamarnya dan pas ngecek keluar, seketika yang lain pada sok-sok bersikap dewasa gitu. Yang dimana katanya ini adalah ujian buat menghadapi sikap seorang Kurumi. Tentu Shido masih tahan iman melihat hal itu. Dan Shido hanya luluh pas berhadapan dengan Mbak Reine. Sekian berpindah di sekolah, pas Shido baru nyampe, dia langsung dikasih beberapa coklat sama Tokade kakak. Berhubung hari Valentine kan. Nah, para cowok di kelasnya yang merasa iri langsung ngebuat agama baru bejir buat ngesantet si Shido. Sampai pada akhirnya trio gosip memberi mereka coklat sehingga langsung pada mujat tuh. Soalnya pertama kali mereka dikasih sama cewek. Sesudah pulang sekolah, Shido serta Kurumi gaskan aja kencan. Ya kayak biasalah, jadi kusingkat aja. Pas mereka selesai tuker-tukeran coklat, Shido pengen tahu alasannya Kurumi buat mengalahkan roh induk. Kemudian sebelum dikasih tahu, Kurumi menghancurkan kamera pengawas serta earphone yang berkomunikasi dengan Fraxinus. Lalu Shido dibawa ke tempatnya Kurumi, di mana dengan Zafkiel, Shido dibawa ke masa lalu, di mana pas Kurumi masih menjadi manusia. Nah, saat jalan pulang, Kurumi sempat masuk ke ruang waktu dan bertemu dengan roh.
Cuma untungnya ada seseorang di sana yang berhasil mengalahkan roh tersebut bernama Takamiya Mio. Kemudian karena Mio berpikir Kurumi cocok jadi partnernya, jadi dia memberikan sebuah kristal roh kepada Kurumi. Setelahnya Kurumi selalu ikut dalam pemburuan roh, sehingga tidak banyak waktu buat bersama dengan Sawa. Sawa ini dapat aku ceritain ya di alur movie-nya. Bisa cek di pojok kanan atas guys. Nah sorenya seperti biasa kan Kurumi bakal mengalahkan roh. Terus setelah berhasil ngalahin ya Kurumi berniat bertemu dengan Sawa sesuai janji. Tapi Doi berpikir mending ngajakin Mio kali. Dan terkejutlah ia pas balik lagi jika roh yang ia bunuh tadi adalah Sawa. Mio di situ mengatakan kalau Sawa nggak bisa mengendalikan kekuatannya, sehingga mau nggak mau harus dibunuh buat ngambil balik kristalnya. Jadi sebenarnya Mio adalah roh induk itu. Kita kembali ke masa sekarang yang dimana intinya teh seperti itu alasannya Kurumi pengen mengalahkan roh induk. Makanya Kurumi memohon sangat nih kepada Shido biar bisa menggunakan kekuatan rohnya. Sampai pengen dikasih enak-enak dulu nih sebelum dikorbanin. Namun tiba-tiba muncul Nibelcol yang pengen menyerang mereka. Untungnya berkat Zafkiel, Nibelcol itu berhasil dikalahkan buat sementara ini. Dan Kurumi harus pingsan di situ. Kemudian saat nungguin Kurumi bangun, muncul cloningan Kurumi yang mengatakan kalau sebenarnya Shido tuh udah meningsoy harusnya. Jadi kita flashback pas negosiasi ajakan kencan, dimana sebelum mendengar alasan Kurumi, Shido tertembak oleh Ellen yang membuatnya sekarat. Dan Kurumi serta yang lain mencoba cover di situ sambil menunggu regenerasi dari Shido. Tapi sebelum Kurumi menembak, tangannya harus kepotong oleh Artemisia. Sehingga pas banget ada celah, Ellen langsung menebas leher Shido hingga copot. Nah saat Kurumi ngungsi dulu, dia melihat yang lain lagi battle mode inversi gara-gara Shido terbunuh. Lalu cloningan Kurumi membawa kepala serta tubuh Shido buat disatuin lagi. Namun saat disatuin tetap nggak bisa, soalnya Zafkiel Deleto itu hanya mengembalikan waktu. Kalau nyawa itu nggak bisa. Jadinya Kurumi yang merasa bersalah telah gagal melindungi Shido pun menyosornya untuk terakhir kali. Namun gak disangka tiba-tiba kekuatan Zafkiel Vav ada lagi. Terakhir kali Kurumi memakainya pas masih battle lawan Kotori. Jadi sebenarnya bukannya hancur melainkan tersegel, soalnya kan waktu itu nyosor sama Shido. Jadi pas nyosor lagi langsung terbuka skillnya. Di sini Kurumi juga memberitahu jika Shido sebenarnya ada meningsoy kurang lebih 204 kali. Nah, kalau kalian ingat scene pas Shido dibekap oleh Nibelcol itu salah satunya. Untung aja Kurumi berhasil mengulang waktu terus hingga kecapean, makanya langsung pingsan kan. Lalu Shido nggak enakan karena bisa aja tuh daripada capek-capek mengulang waktu, mending bunuh dia aja daripada repot-repot. Nah kalau alasannya cloningan Kurumi mah emang dia beneran demen sama Shido. Tapi Kurumi yang asli itu masih gengsian lah, gak mau ngungkapin aja. Sekian berpindah di mana anime season 4 ini ditutup memperlihatkan Shido yang sudah kembali ke Praxinus sambil disambut dengan yang lain. Ya walaupun belum bisa sepenuhnya menyegel kekuatan Kurumi, Shido masih bertekad untuk menyelamatkannya. Sampai sini cerita pun selesai. Oke, mending segitu dulu untuk alur cerita animenya. Dan selalu aja untuk season berikutnya masih aku bakal rekap. Cuma mungkin nanti bakal diselingi dengan beberapa video rekapan lain seperti biasa. Next, kira-kira anime film Donghua apalagi nih buat kedepannya. Seperti biasa kalau kalian ingin request bisa komen aja ya. Ya udah deh, sampai di sini dulu. Makasih banget nih bagi kalian yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka, kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Dan subscribe channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau Uzumaki Film upload video baru, plus semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara. Bujang.